Udah Jay, gue praktekin ya. Baca. Dia gebrak tanah, jatuhlah salah satu pohon. Buah kelapa. Kaget dong. Tuh lo lihat tuh, gue bikin jatuh. Gue pikir tuh kelapa. Gue pikir kelapa yang jatuh, karena kan emang ada pohon kelapa. Begitu gue ambil, kepala. Pesantren bukannya belajar agama, bawa cewek lu. Gitu. Ya gue mau gak mau diem kan. Aduh, ngikut pak gitu. Kenapa lu izinin? Lu kan manusia. Jangan keras-keras, biar dia tahu gitu. Bangsa kita tuh nggak bisa sebenarnya nikah sama bangsa jin. Kita tuh diciptakan untuk menikah atau beranak pinak itu dengan bangsa kita sendiri. Masih ada pro dan kontra kan. Sebagian besar ulama itu makruh, bilangnya sih makruh, tapi boleh gitu kan. Itu kalau nggak salah umur gua sekitar 18 tahun. Calon bini gue 1500 tahun. Oh gimana nih ya kan. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Tempat dimana kalian bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman apa aja, terutama yang antik-antik. Misalnya lu ketemu demit, ya, naik gunung, pembunuhan dan lain-lain, gua tampung di sini. Ya, hari ini gua kedatangan seorang tamu yang mungkin kalian udah beberapa kali yang lihat beliau hadir di sini, dan kisahnya itu memang keren-keren banget. Langsung aja gue perkenalkan Bang Jai. Bang Arfi. Sehat? Alhamdulillah. Cerita baru, rambut baru. Iya, gue demen nih. Rambutnya pendek ya? Biasanya dia gondrong kayak gue. Sekarang gue doang gondrong. Hari ini mau cerita apa nih Bang Jai? Cerita. Ini kisah lama sih sebenarnya. Kemarin tuh kan sempat nggak diceritain ya kisah gue waktu mondok di Jombang. Belum. Jombang Jawa Timur itu di daerah Seblak. Seblak? Nah, Jawa Timur, Jombang. Itu gue lupa tahunnya, itu masih sekitar tahun 90-an. Hampir mau 98-99 kalau nggak salah. Ini berarti sebelum atau sesudah lu yang di Cirebon? Sesudah di Cirebon. Sesudah Cirebon baru ke Jombang ini? Oke. Jadi itu sama diajak temenin gue mondok yuk. Gitu. Sama salah satu temen, nggak ada duit gue. Udah tenang aja, ntar emak gue yang bayar gitu. Nah, akhirnya sama temen ini izin lah ke orang tuanya buat ditemenin gitu. Di traktir pesantren? Di traktir pesantren. Semua tuh baju, uang jajan. Akhirnya berangkatlah ke sono, ke daerah Jombang. Pikiran gue udah, wah jangan-jangan pesantren yang ini nih gitu. Wah, harus pakai bahasa ini nih kan, ada salah satu pesantren kayak begitu kan. Oh gitu. Jadi ya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau nggak Arab, Inggris. Gitu. Iya, nah ini di pesantren gue Indonesia sama Arab. Oke. Ya Inggris enggak lah. Akhirnya gue mondok di sono. Ada sekitar 2 minggu tuh masih perkenalan tuh. Perkenalan ceritanya tuh kan pondok tuh gede ya, luas. Gue tuh keliling-keliling ceritanya sama teman gue ini. Kita keliling yuk, maksudnya cari teritori nih, kita mainnya kemana gitu biar gampang gitu. Akhirnya kita nemu salah satu tempat di daerah pondok itu deket toren air. Jadi tempatnya tuh tingkat pondoknya. Jadi di atas itu ada kamar mandi, atasnya lagi toren air. Jadi semi lantai 3 gitu lah. Nah, gue penasaran nih, kayaknya seru nih main ke atas yuk, kita ke atas gitu. Ke atas lah,
Itu yang pertama gue temuin, itu ada kakek-kakek, ih serem gue. Itu kakek-kakek nggak pakai baju, itu tinggal kulit doang. Itu ngeringkuk. Itu ngeringkuk di pojokan toren. Dan yang ngeliat itu gue sama temen gue berdua. Dua-duanya ngeliat. Nah ini temen gue ini anak Kemang. Anak Kemang, namanya Aris. Salah satu bisa dibilang tuh mumpuni lah ilmunya. Oh gitu. Iya. Karena kan waktu di Banten itu gue sama dia juga. Jadi gue belajar tuh hijib-hijib tuh sama dia juga tuh. Nah ini pas pindah ke Jombang ini, kita tuh udah tahu apa yang harus dilakuin. Wah, ada penunggunya nih. Usir Jai. Wah, main usir-usir aja kan. baru 2 minggu kan. Wah, udah main usir-usir aja. Udah nggak apa-apa. Nggak enak. Dia kan penunggu sini. Udah, gue yang usir. Nah, karakter teman gue ini petanak petenteng. Pokoknya ngerasa punya dia lah gitu kan. Akhirnya diusir dan kita nggak tahu dampaknya. Gitu. Iya, dampaknya nggak tahu. Jadi ketika udah diusir, wah kita jadiin base camp nih di sini nih, ya kan, buat ngerokok. Kan kalau di pondok dulu tuh kita kalau udah lewat jam makan itu udah nggak boleh makan. Misalnya kita jam 12 atau setengah 1 gitu, kita makan siang. Terus kita kelewat, udah nggak boleh minta makan. Itu udah resiko, gitu. Akhirnya kita tuh bikin satu lemari yang diisinya tuh makanan semua, kayak pop mie, Indomie, semua kita taruh situ. Nah, udah kita jadiin base camp itu, iseng lah ceritanya, kita naik ke atas toren. Nah, torennya itu dibentuk, bukan pakai toren yang plastik, jadi di semen, jadi kayak balok gitu, balok gede gitu, jadi kayak kolam renang. Masuk ke situ lah, udah namanya anak bandel kan, berenang di situ. Jadi yang santri mandi itu bekas air kita mandi, kan kita berenang di situ kan. Nah, akhirnya ada sekitar 3 hari kejadian kita habis mandi itu, mulai teror satu-satu. Nih ya, yang saya ngerasain tuh teror tuh gini. Jadi ketika gue tidur, tuh kaki gue digaruk. Pertama digaruk, gue inget itu pakai kayak kuku panjang banget tuh, tajam, gue sampai merinding nyeritain. Itu digaruk, dan itu nggak sekali 2 kali, garuknya terus-terusan. Jadi kayak begini nih, di kaki, merinding gue beneran. Nah itu pas gue lihat yang garukin siapa, kakek itu yang diusir itu. Iya, merinding. Dan itu wujudnya, bentuknya kakek kemarin, cuman wujudnya lebih serem. Lebih serem, dan dia juga sama, tetap maksudnya nggak pakai baju gitu, cuman wujudnya lebih serem aja deh. Jadi kalau dibilang tuh kayak kalau di film Lord of the Rings ada tuh Gollum, tuh yang nyolong cincin itu, nah kayak begitu, hampir mirip kayak begitu. Itu serem banget. Dan paginya gue cerita ke temen gue si Aris nih, Riz, gue semalam digaruk sama kakek yang kita usir kemarin. Lu kayak gitu aja takut, baca-bacain dong. Ini kan namanya orang sombong ya, maksudnya orang sombong gitu teman gue. Pakai hijab ini biar mental sekalian, kalau perlu pecahin palanya, kata dia nih. Maksudnya kata-katanya dia gitu. Tengil banget teman. Emang tengil. Akhirnya gue bilang, enggak, lo aja. Gitu. Tenang, ntar malam nih kalau ketemu gue pecahin palanya. Gue yang ibarat kata, wah sombong nih orang nih gitu kan. Udah ngeliat, wah sombong. Wah kayaknya udah punya pikiran yang gak enak tuh. Udah gak enak, pikiran tuh udah gak enak aja. Gue tidur apa enggak ya? Gue pura-pura tidur dah. Jadi tuh malam, itu jam 9 tuh emang udah harus tidur. Jam 9 tidur, gue tidur samping dia tuh. Gue sambil baca-baca, gue begini. Kan posisi lampu mati kan. Gue begini aja. Awas lo ya, kalau kagak dipecahin tuh kakek kepalanya gitu kan. Sama kejadian digaruk. Cuman lagi? Yang digaruk itu dia mukanya dia. Oh teman lo? Nah digaruk, dan itu garuknya tuh emang bener-bener sekali tapi sampai berdarah.
Iya. Jadi pas begitu digaruk, temanku tuh teriak, "Oh!" gitu. Pas gue lihat gitu, berdarah lo Riz. Beresek, gue kecolongan kata dia. Nih ngeles nih, gue kecolongan nih. Ah lu bisa aja. Udah gimana? Udah kita tungguin aja. Nongol lagi nggak nih? Kalau nongol kita sikat bareng-bareng. Katanya lu mau pecahin sendiri palanya tuh setan. Ya kan? Akhirnya udah tuh ditungguin nggak nongol. Jadi kalau setan tuh kan tahu ya, ditantangin dia nggak bakal mau nongol kan. Jadi nunggu kita lengah nih. Iya, dicolong. Colong. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu nongol lagi. Dan kejadiannya sama. Tapi bukan gue yang disengin, dia si Aris terus. Karena kan si Aris lebih sombong lah, lebih tengil gitu. Digaruk lagi mukanya. Dan ini garuknya nggak sekali, berkali-kali. Dan begitu gue ngintip begitu, bukannya dilawan sama si Aris, Arisnya aduh tolong gitu. Jadi bukannya ngelawan setan, dia malah tolong belum. Akhirnya kan gue bangun kan, lu kenapa Riz? Lu bukan nolongin gue digaruk-garuk sama kakek. Katanya lu bisa sendiri. Gimana? Dia bilang gue kecolongan, gue ketiduran. Ya namanya digaruk-garuk kata dia. Ya gue nggak siap lah. Bisa aja nih kampret dalam hati gue kan. Udah terus gimana? Kita hajar besok pagi. Jadi kita datang nih. Gua lupa tuh bangle. Bawa bangle sama minyak zafaron. Jadi sama dia dibacain. Itu gua ngeliat sih emang maksudnya gue emang ngakuin lumayan gitu ilmunya mumpuni gitu. Bangle terus dikasih minyak zafaron dibacain sama dia. Itu dia nepok salah satu dinding dan dindingnya tuh retak. Dan itu keluar si kakek-kakek itu. Itu di mata gue ya. Jadi itu retak, itu keluar kakek-kakek itu. Jadi dia ngumpetnya di situ. Ditarik lah sama si Aris ini. Oh jadi lu suka nyakitin muka gue gitu. Lu mau jadi budak gue, apa lu mau gue hancurin palanya? Lah gue dalam hati gue, nah ini nih keren nih ya kan. Ceritanya berantem lah. Yes. Si kakek-kakek ini dia nggak mau jadi budaknya Aris, maksudnya dalam artian tunduk gitu. Gue di sini lama kok, lu anak baru kok lu nyuruh gue berantem lah si Aris sama si kakek-kakek ini. Gue lupa namanya siapa ya. Yes, sebut saja si A gitu ya, si kakek-kakek itu. Jadi begitu berantem, si kakek-kakek ini sempat aduh gitu, tolong gitu. Dan si kakek-kakek ini ngeliatnya ke gua. Begitu? Iya. Dia minta tolong? Jadi pas dipukulin sama temen gue itu, dia minta tolongnya ke gua. Aduh tolong gitu. Nah karena gua orang yang punya hati gitu, maksudnya iba gitu ya, biar kata makhluk goib juga masuk makhluk halus gitu kan. Paling nggak ya jangan sampai nyiksa begitulah gitu. Terus akhirnya gue bilang sama Riz, udah Riz, dia udah dua-dua nih. Brengsek lu, muka gue main cakar-cakar aja. Muka nih cakar lagi muka gue kalau berani. Ayo, itu ditarik-tarik tuh si kakek-kakek itu. Itu sampai maaf ya kayak anak kecil gitu, kayak kencing, berak, saking ketakutannya. Akhirnya udah Riz, jangan ini Riz. Sekarang gini aja, udahlah maafin, lagi juga kan yang iseng kita. Kita tuh datang ke sini 2 minggu terus ketemu kakak-kakek ini terus lo usir. Ganggu enggak dia? Iya, dia nggak ganggu, cuman ngerikuk doang di situ. Ya terus bagaimana? Ya udahlah, biarin aja. Akhirnya bikin perjanjian tuh. Nah, gue tadi bikin perjanjian gini, maaf ya, kayak atas kesalahan kita. Tadi mau ngomong gitu, si Aris nggak ngomong gitu. Ingat lu ya, macam-macam mau gue lagi gue pecahin malah lu. Lah kan gue jadi yang tadinya gue mau belain tuh jadi kesal sendiri sama si Aris gitu. Gue bilang udah Aris, yang kayak begini tuh jangan diterusin, kasihan. Akhirnya tanpa sepengetahuan Aris gue ngomong maafin ya kayak teman saya gitu. Iya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Tangan gue dipegang nih, yang kanan. Itu dingin banget kayak es. Tangan gue. Makasih ya, dipegang tuh di salaman tuh dingin. Nah, mulai dari situ tuh jadi kayak siluman, jin-jin yang dari luar itu tuh pada datang.
Jadi katanya, kalau kata Aris, lu tuh dikasih satu kayak pusaka. Nah, pusakanya ini buat nundukin jin, katanya si Aris. Nah, coba aja kalau emang tuh bener yang dikasihnya pusaka. Cuman feeling gue tuh ini pusaka yang dikasih ke lu gitu. Coba deh besok nih kita balik lagi ke sini. Kita tanya sama nih kakek-kakek. Besokannya gue datang lagi tuh. Gue tanya sama tuh kakek-kakek nggak ngaku. Karena katanya gini, kalau saya ngomongnya di depan teman kamu, teman kamu nih angkuh, sombong, belagu, gitu, semena-mena. Kalau dia tahu saya ngasih ini, bakal diambil sama dia. Dan bukan jadi bijaksana nanti, dia malah bakal jadi semena-mena sama orang. Gitu. Nah, akhirnya setelah gue dikasih tahu cara makainya, gue yang sombong. Jadi ibarat kata, gue jajal lah, gitu, jajal. Nah, jajal itu gue kalau dulu di Jawa itu kan masih ada pohon-pohon bambu, jembatan yang dikasih yang dikasih sajen. Itu gue ngetesnya di situ. Riz, kita makanin sajen yuk. Mau kenapa? Katanya lo menantang setan, menantang jin. Ayo, jin Jawa Timur nih, belum pernah kita coba. Ya udah, ketemu pohon bambu, itu sajen kita makanin tuh bang. Kita makanin. Temu jembatan, ada sajen. Kita makanin. Sisanya itu nggak dibiarin aja, tendang ke kali. Jadi gini, enak aja lo masih bisa makan, gue tendang kali dan lo nggak bisa makan. Pikirannya tuh gitu dulu ya kan. Mampus lo nggak bisa makan lo. Nah, jadi setiap habis makan ditendang. Ngamuk lah tuh. Yang maksudnya yang mungkin dulu tuh yang kalau orang zaman dulu tuh kepercayaannya, penunggu sini nih yang bakal bikin padinya tuh subur, ya kan. Penunggu sini nih biar kalinya kalau dipancingin ikannya nggak habis. Ya kayak begitu. Akhirnya salah satu gue lupa namanya jin welang. Jin welang itu bentuknya kayak babi. Apa sih? Kalau di mitologi Yunani itu bukan babi, kayak bison. Cuman badannya tegap gitu. Cuman palanya nih babi. Oh gitu. Kayak kalau centaur kan kuda. Tapi ininya orang. Terus ada yang kepalanya banteng, badannya manusia gede gitu. Iya. Berbulu. Nah ini kepalanya babi. Itu keluar. Itu ngamuk. Nah katanya itu saya penunggu pohon bambu. Saya yang selalu bikin warga sini tuh selamat. Kalau misalnya mau ada bala, mau ada ini. Nah saya ini sama Aris ini tipe kalau orang yang ibarat kata gini, lu aja setan, masa iya lu percaya omongan lu gitu kan gitu. Buktinya apa? Ditantangin sama si teman gua nih Aris. Buktinya penduduk sini pada selamat. Ya selamat bukan karena lu. Mereka kan punya Allah, punya ini kan. Ya sujudnya sama Allah, mintanya sama bukan sama lu gitu. Terus kenapa ada sajen buat saya gitu? Itu kan orang-orang bego doang yang mau ngasih sajen, yang percaya. Ibarat kata gini, lu 100 diambil 1, jadinya 1% yang percaya sama lu gitu. Dan itu kan gak ngefek. Mau lo apa gitu. kata si Arif ini, mau lo apa? Udah Riz, udah Jay, sikat pakai ajian itu katanya, pakai pusaka itu. Gue inget ajiannya itu, pokoknya bacanya gitu. Nanti ada yang ngikutin. Oh iya. Pokoknya gitu dah. Iya gitu. Nah, ini keluar nih. Yang gue inget sih dingin kayak bentuk es gitu, warnanya biru. Itu ketika gue begini tuh, itu udah ampun tuh. Oh gitu. Ampun. Nah, kata gue gini, wah belum dia apa-apa udah ampun nih. Wah akhirnya songong lagi gue lah. Buru lu sujud. Buru lu sujud, gue bilang gitu. Arogan banget. Buru lu minta maaf gitu. Minta maaf bener. Oh gitu. Minta maaf. Akhirnya setelah gue sama Aris ngalamin, wah bisa Riz, bisa nundukinnya kayak gini-gini nih Riz.
yuk kita kemana kek. Akhirnya ke salah satu gudang beras kosong. Nah itu yang jaga itu bukan jin, maksudnya bukan bangsa setan gitu, udah siluman. Dan itu dengan sombongnya gue, Riz kita hajar lagi gitu. Gantiin dong sini, kasih ke gue bisa nggak? Gue nggak tahu caranya. Udah lo keluarin aja dulu. Terus iniin ke tangan gue, nah karena dia tahu nih caranya gitu. Gue keluarin sama dia diambil, ditekan begini tangan gue, diambil, pindah ke dia kan. Nah terus dibacain sama dia apa yang gue baca gitu, dia tahu. Udah tuh siluman yang jaga gedung gudang beras kosong itu tunduk sama dia. Gitu. Nah mulai dari situlah gue sama Aris itu jadi kayak apa ya? Wah lu dikasih kepercayaan lu, setan lu nyek-nyek semua kan, kasihan kan. Jadi ugal-ugalan, jadi malah brutal kan. Nah ada setahun gue ngeluh sama si kakek-kakek itu. Gue manggil, bilang, kek, maaf kek, cuman mau ngajak ngomong gitu. Gue ke atas tuh, ke toren air, mau ngomong. Yang kakek kasih itu diambil sama Aris, udah nggak apa-apa. Bisa kok diambil lagi sama saya. Oh gitu. Jadi bisa ditarik lagi. Kalau dia nggak ngizinin kan yang punya dia nih. Ya, kalau dia nggak ngizinin ditarik lagi. Kenapa? Iya kemarin salah saya sombong, saya seneng melihat makhluk-makhluk kayak begitu tuh sujud sama saya gitu, minta ampun gitu. Kamu nggak bagus tuh berteman sama dia. Terus si kakak itu ngomong gitu. Dalam hati gue, nih setan jelek-jelekin temen gue juga kan. yang namanya gue sama Aris kan CS kan, maksudnya udah sohib banget gitu. Sempet sialan nih kakek-kakek nih kan. Terus gimana? Gini aja deh, kayak saya sebenarnya bukan tipe yang suka nantang-nantangin gitu. Ya terserah kakek deh. Akhirnya si kakek itu diambil lagi tuh. Ditarik lagi. Akhirnya pada sampai kejadian bulan Mei itu udah setahun lebih ya. Itu setahun 2 bulan, setahun 3 bulan gitu. Itu si Aris nantang salah satu penunggu sawah. Itu ular hijau gede. Jadi kayak ngelingkarin begitu tuh. Katanya sih penunggu situ karena di yang gue bilang tadi di Jombang itu di sawah ada sajen, di pohon bambu ada sajen itu. Jadi ibarat kata siluman lah kan senang kan dikasih gitu kan, dikasih dupa juga gitu. Tempatnya kalau saya namanya Punden ya. Iya. Itu maksud gue. Nah, akhirnya ditantangin lagi lah sama si Aris. Tantang nih. Ular sialan, dia kan orang Betawi. Ular sialan. Bangun lo. Jaga-jagain padi. Emang padi lu yang iniin gitu. Itu depan mata gua. Bentuknya cewek kayak Medusa, tau gak sih? Badannya cewek. Cuman mukanya itu kayak ular. Mukanya ular tapi kayak cewek, gimana sih? Kayak gabungan gitulah. Itu ditantang lah si ular itu, berantem sama Aris kalah. Karena yang ditantang itu, gue lupa namanya istilahnya tuh kalau di Jawa Timur tuh. Danyang apa? Dia itu penunggu bumi daerah situ. Jadi buat kata yang paling berkuasa lah di antara makhluk-makhluk lain. Iya. Kalah lah si Aris. Badannya tuh kayak melepuh. Oh ya? Iya, badannya melepuh, terus korengan lah. Besoknya korengan. Jadi dia kayak kena cairan, kan melepuh tuh. Besoknya tuh seluruh badannya tuh kayak budukan. Oh gitu. Iya, si Aris tuh. Akhirnya ketahuan lah sama Kanjeng Kiai itu. Panggil lagi. Tauhid, biasa kan kalau dipanggil di pesantren pasti selalu dipanggil nama belakang kan. Tauhid, itu si Ahyat kenapa? Ahyat tuh nama belakangnya dia, karena kan bokapnya Ahyat kan. Nggak tahu Kanjeng, kamu jangan bohong. Itu udah ngomong sama saya ya kan.
Siapa Kanjeng? Itu yang jaga di sawah. Kamu masih mau ngeles? Mau saya panggilin? Panggil aja Pak Kiai, ya kan? Panggilin aja Kanjeng. Gue nggak percaya soalnya. Begitu dipanggil, bener itu ada di situ. Iya, gimana ya? Gue kalau bisa gambarin itu, kita segini nih, ini kepalanya di belakang. Kepalanya itu cewek, si ular itu di belakang. Saking gedenya. Karena waktu pas lagi berantem itu kan, gue nggak terlalu dekat. Jadi kelihatannya tuh emang ular biasa gitu. Begitu dipanggilin, oh iya. Terus nunjuk tuh si ular itu. Sama dia juga, dia cuma nonton nggak bantuin gitu kan. Wah, lu mau tahu? Gua itu suruh nyalin, gua lupa, sekitar 20 atau 25 gitu, kitab. Disalin, tulis di kertas kosong, disalin tuh satu kitab, harus kelar. Dari pagi sampai malam, gue nulisin aja udah lama gue sialan, lu yang berulah, gue yang kena ini kan, kena karena si Aris itu korengan badannya. Nah, gue kebagian nulis kitab ini nih salin, taruh di kertas kan, tulis tuh, sampai ambil lagi kitab itu kalau nggak salah sekitar 20 atau 25. Setelah itu kelar, terus besokannya dipanggil, Tauhid sini, iya Kanjeng. Si Ayat maunya gimana nih? Dipulangin atau bagaimana? Gue mikir gini, waduh, kalau dipulangin, ntar gue pulang juga, gue gak punya duit, gitu. Karena kan donaturnya emaknya, kan keluarganya tuh donatur. Akhirnya, udah tuh, ya ini aja terserah Kanjeng. Kalau emang mau dikasih kesempatan, ya saya alhamdulillah Kanjeng udah dikasih kesempatan belajar di sini gitu. Ya udah, panggil orang tuanya kemari. Panggil orang tuanya ke situ, das. Wah, nyokapnya itu Jawa, bokapnya Betawi. Yang ngatu dong, kamu gini, kamu juga Jai. Waduh, kata gue. Bagian juga. Iya, akhirnya gue disemprot-semprot kan. Suruh jagain Ars biar nggak bandel. Kamu juga bandel. Di sini bandel, sini bandel. Maunya jadi apa? Diam aja. Bu, itu kan ini kerjanya Aris, bukan saya, gitu. Yaudah, terus gimana maunya? Pak Kiai, terus maunya harusnya bagaimana anak-anak ini, gitu. Ya udah, kalau emang mau dididik, saya didik, gitu. Nah, udah, ya udah, Pak Kiai, dididik aja yang bener. Dididik lah tuh, baca kitab gua. Itu gue berhenti itu cuman buat apa? Buat makan doang. Itu gue bener-bener digembleng tuh, diurutin satu-satu. Ibarat kata kalau kitab Jurumiyah tuh dipretelin satu-satu kayak Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah gitu kan. Terus udah pretelin satu-satu, digembleng, benar-benar digembleng. Ceritanya udah insaf nih, udah insaf. Lagi-lagi nongol lagi si Aris, otaknya jahat. Jai, gue baru dapat amalan keren nih. Terus ngamalin yuk gitu. Ngamalin yuk. Yaudah ayo. Namanya apa? Hijib ini gitu. Amalin datu. Nah, bedanya sama hijib yang gue pelajarin itu, hijib yang ini tuh lebih kalem. Jadi bawahnya ngantuk. Gitu, bawahnya ngantuk. Nah, ini buat orang-orang yang kalem, yang nggak suka onar, cocok nih sebenarnya hijib ini. Nah, gue kan sama Aris brutal. Wah, udah nggak bener lah. Udah, kita amalin lah. Begitu diamalin, Riz, kok gue ngantuk ya? Iya, gue juga. Terus gimana? Udah ganti-gantian deh. Ganti-gantian lah. Belajarnya. Jadi Aris dulu baru gue. Karena ketika gue posisi belajar sesuatu itu, kan ibarat kata gini, Aris itu lebih satu tingkat di atas gue. Jadi dia lebih tahu dulu gitu. Dalam hati, ya udahlah, gue tumbalin aja lo gitu kan, ibarat kata lu yang paling tahu, lu di atas gue kan. Udah lu aja dulu, Riz. Lu pelajarin itu hijibnya, pelajarin sama dia. Itu kalau nggak salah, gue pelajarin itu 29 hari hijib itu. Dan itu pakai mutih. Jadi gue buka
gue buka makan itu sekitar jam 6 sore. Nah nanti gue makannya lagi jam 6 sore lagi, jadi ibarat kata 24 jam. Dan itu makan nasi sekepel sama air segelas, udah. Itu 29 hari. Nah Aris ini nggak cerita nih, nggak cerita apa namanya, kalau hijab ini tuh godanya lebih wah gitu dari yang sebelumnya. Udah Jay, gue praktekin ya, baca. Dia gebrak tanah, jatuhlah salah satu pohon, buah kelapa. Ih, kaget dong. Tuh lo lihat tuh, gue bikin jatuh. Gue pikir tuh kelapa. Gue pikir kelapa yang jatuh, karena kan emang ada pohon kelapa. Begitu gue ambil, kepala. Merinding. Kepala itu. Apa ya kalau dibilang? Kalau di sini tuh, kalau di Jawa itu ini setan gandring. Apa ya? Gandring tuh kalau di sana tuh keleci, gundu. Karena kepala doang gitu. Nah, begitu gue ambil itu kepala orang, bener-bener kepala. Dan itu cuman iseng aja, gelinding lagi. Langsung kaget. Kaget tuh parah lu, Riz. Itu setan. Itu dari kita ngamalin itu dia udah di atas pohon kelapa itu. Itu kenapa gue bikin jatuh? Dia ngintip, Jay. Kata dia begitu. Yaudah, sekarang giliran gue. Besokannya mulai dah tuh gue puasa. Ketemu di hari kelima itu datang cewek. Ini datang cewek yang nanti bakal jadi cem-ceman nih ceritanya nih. Salah satu datang cewek itu jin muslim datang, cantik banget. Nah, gue pikir gini, wah cewek cantik nih. Gue inget, jangan-jangan kayak yang udah nih. Wah, gue cuekin. Nah, si hijab yang sekarang ini dia punya 7 tingkatan. Yang pertama cewek. Yang kedua, gue harus minta ridho dari si yang punya tanah itu tuh, si ular itu. Itu. Terus udah gue lupa namanya tuh. Dia bentuknya kayak kura-kura, tapi dia gede. Adanya di kali. Apa sih namanya? Bulus. Iya bulus, tapi bulusnya putih. Itu gede, itu ada kali segini tuh bulus. Itu deketin gua, itu mangap. Dan gue lihat di mulutnya itu kayak ada kotak gitu. Jadi kayak kotak gitu. Jadi pas gitu jemang itu kayak kok kayak ada kehidupan gitu di mulutnya gitu. Katanya kalau gue masuk, gue ngelihat gitu atau tangan gue begini dimakan sama dia. Gitu. Pancingan. Nah, terus ini kayak ular air. Apa ya kalau dibilang naga, bukan naga. Semacam naga lah kita sebutnya ya. Dia ular gede. Dan itu apa yang kita minta dikabulin semua sama si ular. Lu mau minta sakti, gue kabulin sekarang. Lu mau minta kaya, gue kabulin sekarang. Lu mau minta panjang umur, gue kabulin sekarang. Itu dia ngomong. Terus lu mau minta apa dari gue? Tapi ini pakai bahasa Jawa gitu. Jawanya bukan Jawa halus, malah Jawa kasar. Kok jalo apa? Gitu. Gue nggak jawab. Karena bagi gue ketika gue ngamalin kayak begituan, pasti ujiannya itu. Diajakin ngomong, terus diiming-imingin, itu udah pasti. Dan gue nggak pernah ngomong. Sampai lulus lah nih. Bisa gue di hijab ini gue lulus. Terus tiba-tiba setelah kejadian gue ngamalin hijab itu, ada sekitar seminggu ketemulah gue sama cewek gitu. Jadi pas gue lagi ngaji nih, cewek cantik tuh, cantik banget kayak Arab dah, bener. Terus gue bilang sama Riz, cewek cakep tuh Riz.
Mana? Itu depan mata, masa lu ngeliat? Si Aris nggak ngeliat. Oh gitu? Iya, yang ngeliat gue. Terus gue panggil lah kakak kelas gue nih. Nah, namanya Amar. Mas Amar. Maaf, Mas Amar ngeliat cewek itu nggak depan ini? Oh itu, mau kenalan. Nah ini awal kenalan sama namanya SA. Singkat ya, SA gitu. Dia jin muslim gitu. Dan waktu nyebutin tuh umurnya udah tua. Umurnya sekitar 1500-an. Ini umurnya ini sekitar 1500. Tapi untuk di umur jin ini katanya masih bocah. Gitu, masih bocah. Terus dia bilang gini, kenapa Tauhid suka sama dia? Cantik mas gitu. Cantik cak gitu kan bahasa Jawa Timur. Cantik cak. Kenalin mau nggak? Kenalin tuh. Nah si Aris nih, mana sih ceweknya gitu, karena penasaran kan. Tetap nggak ngeliat. Jadi kayaknya sih ditutup si Aris nih. Akhirnya kenalan lah tuh, namanya kita singkat SA, Mawar lah. Sebut saja Mawar gitu. Akhirnya ketemu sama si Mawar nih. Ketemu, kenalan, ternyata dia dari bangsa jin. Dan gue pikir itu dia tadinya manusia loh. Oh gitu? Iya. Cuman ketika si Aris bilang mana gue nggak ngeliat, yang lihat tuh cuman gue doang, berarti gue udah wah bukan dari bangsa manusia nih. Iya. Akhirnya gue kenalan sama si Mawar ini, terus apa ya, kayak orang ini gimana sih, kayak orang pacaran gitu, maksudnya dalam artian gini, ketika gue lagi ngaji gitu, dia tuh ikut ngaji gitu. Jadi kalau di pesantren itu kan, kalau ketika ngaji kitab itu kan dipisah, cewek sama cowok, ya kan? Iya. Itu tuh kayak jatuh cinta sama cewek, bener-bener. Jadi kita nengok, disenyum gitu, pokoknya udah indah banget lah gitu. Dia deg-degan. Ya, ketemu deg-degan. Ya kayak kalau ketemu polisi kan razia, deg-degan nih. Apakah ini dinamakan cinta? Jadi ketika ketemu, kok lama-lama jadi kayak ada rasa suka gitu. Ada aja. Sebenarnya sih pertama ngeliat itu gini, gue waktu di Cirebon itu pernah punya cem-ceman namanya Devi. Nah mukanya tuh Arab-Arab begitu. Nah kan gue senang sama yang Arab-Arab begitu kan. Nah si Mawar ini mukanya emang Arab, beneran Arab. Terus akhirnya diajak ngomong belum mau, cuman ketemu senyum, ya kayak malu-malu kucing lah. Terus akhirnya gue bilang assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Jawab. Terus gue tanya namanya siapa, nggak jawab. Jadi dia cuman jawab salam gue doang. Akhirnya kok nggak jawab sih, senyum. Abis itu udah berlalu begitu aja tuh. Bikin penasaran kan. Nanya lah sama si Cak Amar nih. Cak Amar, maaf, itu kok tadi ditanya namanya nggak nyaut ya? Gitu. Ya iyalah, kan dia bukan dari bangsa kita. Oh iya. Terus caranya gimana? Jadi pendekatan dulu. Kalau dia nyaman sama lu, dia bakal ngebuka hati gitu. Tapi kan kalau ketemu gue senyum-senyum mulu, ya beda lah. Lu jangan samain manusia sama bangsa jin. Bangsa jin senyum-senyum belum tentu suka sama lu, tiba-tiba lu dikepret ya kan. Akhirnya udah lu bikin nyaman aja dulu. Nanti kalau misalnya dia udah ngebuka hati, ntar gue ngedampingin gitu. Nah ini si Aris gue lengserin dulu nih ya kan, karena posisinya itu yang bisa bantu lu si Amar nih. Jadi wah dia bisa bantuin gue nih. Udahlah, akhirnya gue minta tolong sama si Cak Amar. Itu ada kali 3 bulan lah, jalan 3 bulan itu ketemu senyum. Udah PDKT sama orang 3 bulan. Iya benar. Gue jadi sampai tawa-tawa sendiri. Maksudnya yang gue rasain ya itu yang bikin kesengsem, bener-bener kesengsem. Jadi kayak gue kayaknya gue cinta nih, sayang gitu, suka sama dia gitu. Cuman ya udahlah, dalam hati gini, jin, sikat aja lah, jin juga. Cakep ya. Iya. Nah akhirnya nyaman nih ceritanya. Si jin ini nyaman. Dan dia nyamannya itu karena katanya sih ketika gue ada dia ngerasa nyaman itu, gue tanya namanya SA. Terus
Dia itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Keluarga jin. Oke. Nah, si SA ini apa ya? Bontot kan? Dia belum boleh ngomong sama manusia karena takut sama bapaknya. Jadi keluarganya ini kan apa ya? Kalau bisa dibilang itu emang bener sih kalau dibilang jin Arab itu gede tinggi. Gitu. Gede tinggi. Dan gue ketemu bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya tuh gede tinggi. Gimana caranya ketemu? Jadi gini, ketika gue udah mulai, dia udah nyaman nih, ya kan? Udah nyaman. Kita pinggirin dulu dah ketemunya nih, kan prosesnya masih udah nyaman kan? Ketika udah nyaman, gue ngobrol. Terus gue nanya sama dia, sebenarnya yang bikin lu nyaman sama gue apa sih? Gitu. Yang pertama, tingkah laku gue. Terus yang kedua, gue ini punya hati. Maksudnya dalam artian gini, di hati gue masih punya rasa kasihan sama makhluk-makhluk Allah gitu. Terus gue bilang, saya apa karena saya selalu ngelarang kalau si Aris lagi mukulin ini jin gitu. Jin, ya. Dari pertama kamu datang ke sini saya udah ngeliat kamu, katanya. Dari pertama kamu teman kamu ngusir kakek-kakek itu, saya udah tahu kamu tuh kakek-kakek itu siapa. Gitu. Kakeknya dia. Gitu aja. Jadi gini, jadi kakeknya itu, jadi emang gini, ketika ada anak baru yang serp gitu, si kakek ini keluar, dia nampakin. Nah, ketika gue bilang udah sih jangan diusir, biar gini kan, jadi si yang ngusir si Aris kan, terus sampai di ini sama Aris sampai ampun kan, dan nah yang ngebela gue, nah si jin itu sebenarnya ngelihat, cuman mata gue tuh di kayak yang dilihat tuh cuman kakek-kakek itu doang gitu, kakeknya dia doang. Nah, akhirnya ceritalah panjang lebar. Itu yang aku suka dari kamu. Pertama, kamu tingkah laku kamu yang apa adanya, sama kamu punya hati gitu. Ya udah, akhirnya aku berani ngebuka hati gitu. Kamu suka sama aku? Enggak. Dia ngomong enggak. Kamu mau enggak? Kita main ke rumahku yuk. Kata dia. Itu rumahnya itu adanya di belakang pesantren. Jadi persis di belakang pesantren, tembok pesantren itu rumahnya dia. Dan gue kalau ke rumahnya dia itu muter. Jadi gini, ini tembok pesantren, tingkat 2, tingkat 3, ini kan toren air, ya kan? Gue harus keluar dulu begini nih, baru ketemu belakang pesantren, itu rumahnya dia. Dan lu mau tau rumahnya segede apa? Gede banget. Itu kalau dibilang film-film apa sih yang punya jin biru tuh, Aladin. Rumahnya kayak begitu. Istananya bener-bener gede. Dan itu rumahnya gede-gede. Nah, ternyata kenapa gue ngelihat itu rumahnya gede, karena aslinya itu mereka emang gede. Jadi nggak sekita, aslinya itu emang mereka gede. Makanya begitu gue ngeliat rumah, aja tuh bener-bener istana loh. Dan gue masuk, ya ngeliat pintu segede gaban, ya kan. Akhirnya dia tuh masuk ke salah satu pintu, terus dia ngilang. Akhirnya keluar tuh kakaknya, kakek nomor 2, gue inget namanya HB. Panggil aja HB ya. Terus dia nanya gini, cowok. Oke. Kamu bangsa manusia, kenapa bisa masuk ke sini? Siapa yang ngizinin kamu? Kamu punya ilmu apa? Gitu. Terus belum gue jawab, bapaknya keluar. Bapaknya ini sama ibunya nih keluar nih. Tapi posisinya ini lagi apa ya? Kayak lagi ngobrol serius gitu. Mungkin ya gue nggak tahu lah apa yang diomongin sama si Mawar ini kan. Keluar terus nanya gue kenapa bisa masuk, kenapa
harusnya rumah dan apa sih namanya kalau garis antara dunia kita sama dunia dia kan tipis sebenarnya. Sebenarnya kalau dari si jin ini nggak ngizinin, kita nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya. Nah kecuali dia yang ngajak kita bisa masuk, atau orang yang benar-benar ilmunya sakti atau ilmunya tinggi kayak kiai-kiai, ulama-ulama gitu mungkin bisa. Ya gue cuma anak pesantren, ya kan, bandel lagi. Diajak masuk lah, terus gue ceritain. Saya diajak sama Mawar, diajak ke sini. Terus si kakaknya bilang gini, kamu pegang tangannya dia? Iya. Panggil itu, tempeleng depan muka gue. Oh iya? Iya. Gue sampai kaget tuh, sampai deg-degan gue. Masya Allah. Wah jangan-jangan ini lagi, maksudnya ya mungkin karena dia jin Islam atau dia juga punya aturan sendiri ya kayak kita aja sebenarnya kan kalau bukan muhrim nggak boleh, muhrimnya kan nggak boleh pegang kan, itu biar kata dia jin juga kan megang tangan manusia gitu. Akhirnya tempeleng tuh si Mawar sama kakaknya. Kenapa gini gue nggak tahu, itu dia cerita maksudnya dia balas omongan itu nggak pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa mereka gitu. Dijelasin terus gue suruh duduk dan kursinya tuh segede ini nih, kursinya segede ini tapi dari keramik, bener-bener keramik tapi empuk, bukan sofa, bener keramik cuman empuk. Itu keren tuh kalau ada bener. Bingung dah gue ini aja bingung dah. Akhirnya yang pertama kali ditanya sama kakaknya apa? Kamu serius sama adik saya? Ih, gue kan langsung seneng. Bukannya langsung ini, gue langsung seneng gitu. Geblek orang geblek. Wah, kayaknya setuju nih gitu. Saya suka gitu. Tapi kalau untuk saya bilang cinta, saya belum tahu. Saya cuma suka, saya sayang, saya nyaman gitu. Terus bapaknya ngomong gini, kamu siap jadikan anak saya istri kamu? Gue ingat tuh kata-kata kiai gue. Kita tuh diciptakan untuk menikah atau beranak pinak itu dengan bangsa kita sendiri. Sebenarnya kan kalau di dunia masih ada pro dan kontra kan. Sebagian besar ulama itu makruh, bilangnya sih makruh. Jadi ibarat apa ya, kalau dibilang makruh tuh apa ya, dikerjakan nggak dianjurkan lah, nggak dianjurkan lah gitu, tapi boleh gitu kan. Saya bilang, aduh itu kalau nggak salah umur gua sekitar 18 tahun itu umur gua. Gue inget umur gua 18 tahun, calon bini gue 1500 tahun. Oh gimana nih ya kan. Itu sempat punya kepikiran kayak begitu. Sampai bapaknya ngomong gini, sekarang begini aja, kalau kamu serius, kamu bawa orang tua kamu ke sini, biar nanti saya sambut. Wah, di antara seneng, di antara sedih. Ya kan gue bingung. Cewek cantik, ya kan, dari bangsa jin pula nih. Kalau gue ngajak emak gue, nggak bakal setuju. Pingsan yang ada kan. Akhirnya ngomong lah, ngomong seadanya. Ini mungkin gue nggak tahu ya masih berlaku apa nggak. Gue ngomongnya gini sih, kalau emang berjodoh, entah saya nikah duluan atau anak bapak nikah duluan, andaikan jodoh nanti kita bakal ketemu lagi kok, bakal jadi satu lagi kok gitu. Walaupun nanti beda cerita gitu. Ya udah, jadi kamu serius sama anak saya? Untuk saat ini iya serius, saya sayang, saya suka, saya nyaman. Akhirnya diperbolehkan tuh, cuman nggak boleh pegang tangan, cuman ya namanya ya kayak manusia aja sih, nggak boleh pegang tangan lo ya, nggak boleh pacaran gitu. Ya di belakang mah meleng gitu. Nah, jadi ceritanya setelah gue dapat restu dari si siapa
bapaknya Mawar, gue ngomong sama Cak Amar, ini saya begini. Wih, enak. Keceplosan lah. Padahal saya ngincar dia juga loh, tauhid gitu. Iya. Nah, dalam hati gue, wah, muka selangkangan juga dalam hati gitu ya. Ya udah, terus bagaimana? Iya direstuin, tapi nanti lihat nanti gimana, maksud jodoh atau enggak gitu. Tapi kamu disuruh nikah? Iya, disuruh nikah. Bego. Kalau disuruh nikah udah langsung hantem. Gue pikir dia mau ngomong bego, jangan disuruh langsung. Gila. Jadi disuruh nikah itu gini Bang Arfi. Yang pertama, nanti di dunianya dia, gue ini derajatnya paling tinggi. Mau jadi apa maksudnya? Mau ada yang lebih kaya dari mereka, ada yang lebih sultan dari mereka, derajat gue paling tinggi dan mereka bakal menghormatin gue. Gitu. Nah, terus yang kedua, gue ini bakal jadi orang yang kaya. Tapi nanti katanya imbasnya itu nanti ke anaknya, ke anak gue nih. Nah, anak gue ini nanti ngikutnya kemana nih? Ngikut ke emaknya atau ke gue? Kalau ngikut ke emaknya, gue nggak nikah lagi, gue bakal disupport harta. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah gue disupport harta, gue pacaran atau ini ya diputus sama dia. Oh gitu? Iya, gitu. Berarti lo di alam nyata akan tajam melintir tapi single aja gitu? Iya, gitu. Gue mikir mana enak gitu kan. Ya udah, akhirnya udah disetujuin. Ceritanya nih, pulanglah gue liburan. Gue pulang ke daerah Jakarta, Kemang. Pulanglah. Terus ini almarhum bokapnya temen gue ngeliat dia. Itu namanya bokap nggak pernah marah ya. Sekalinya marah itu kepala gue dikelepak. Pesantren bukannya belajar agama, bawa cewek lu gitu. Ya gue mau nggak mau diem kan. Aduh, ngikut pak gitu. Kenapa lu izinin? Lu kan manusia. Jangan keras-keras, biar dia tahu gitu. Bangsa kita itu nggak bisa sebenarnya nikah sama bangsa jin. Nah, jadi bokapnya teman gue ini salah satu orang terkenal lah, ulama di Kemang gitu, yang dihormatin gitu. Akhirnya sampai gue disidang sama satu keluarga. Udah, besok jangan mondok lagi. Waduh, udah hancur dah tuh. Angan-angan gue hancur. Gue mikirnya tuh, wah gue balik ke pondok, tiap hari bisa ketemu dia gitu kan. Maksudnya bisa sama dia terus gitu. Akhirnya nyokapnya itu mutus. Pokoknya jadi itu kalau nggak salah gue 2 tahun, hampir 3 tahun gue mondok di Jombang. Dan itu gue nggak boleh mondok lagi sama nyokapnya temen gue tuh. Akhirnya gue bilang sama Riz, bilangin lah lu masih betah gitu. Padahal gue punya niat terselubung kan. Bilangin lah lu masih betah. Lu sih nggak ngajak aja gue. Kalau misalnya Mawar punya teman, bisa kali kenalin, ntar gue pertimbangin, kata dia begitu ya kan. Nego lah ceritanya. Nego sama si Mawar, kita bisa tetap ketemu, aku bisa tetap di sono, kalau Aris juga punya pasangan yang kayak kamu. Nah, dengan polosnya si Mawar ada dengan polosnya, seneng dong kan. Riz, katanya ada, ya udah, ngomonglah ke nyokap. Bu, saya tuh masih betah di sono di Jombang. Saya masih pengen belajar kitab ini. Nyokapnya luluh dong, kan? Belajar agama kan, luluh. Udah. Ya udah, tapi kamu jangan pacaran kayak si Jay ya. Iya. Pokoknya Jay, uang jajannya ibu potong 50%. Wah, gue yang ibarat kata
ya zaman dulu kan 50.000 gede, ya kan? Dipotong gue cuma dapat 25.000. Gue pikir, waduh, ya udahlah nggak apa-apa. Baliklah ke pondok. Lu mau tahu si Aris nagih ke si Mawar, cewek itu temennya. Maaf nih ya, pokoknya bentuknya tuh nggak kayak si Mawar, nggak kayak si Mawar. Bentuknya emang tetap bisa dilihat gitu. Cuman bentuknya tuh gendut. Gendut. Gue ngakak lagi. Jujur. Bentuknya gendut, jerawatan, dan dia punya tanduk di sini. Anjir. Jadi apa ya? Sisik. Males banget. Sisik. Nah, jadi pas dikasih tahu si Aris minta mana janjinya gitu, diajaklah. Namanya BD si cewek ini. Akhirnya dipertemuin, si Aris kaget. Ini siapa? Katanya nyari yang kayak saya. Ini dari bangsa saya katanya begitu kan. Najis dah gua, gendut begitu gua kagak mau. Nah, Aris itu kan nyeplos plek gitu ya. Si tersinggung. Itu digambar sekenceng-kencengnya. Mental tuh orang. Aris mental. Habis itu nangis tuh si BD ini. Si Melati. Melati ini nangis. Oh gitu. Karena dihina ya. Dihina. Dia ngerasa gini, seumur hidup ini katanya sih setelah si Mawar, Melati ini salah satu primadona dari bangsa jin. Cuman kan secantik-cantiknya jin itu kan seburuk-buruknya manusia, gitu kan. Nah, mungkin pas dilihat ya gue nggak tahu emang pas lagi dapat wujudnya begitu atau si Melatinya lupa ganti wujud gitu kan. Iya benar gitu ya kan. Takutnya lupa ganti wujud. Nah si Aris nyelot tuh, gendut, gua. Si Melati nangis dan dia ngelarang, pokoknya kamu jangan berteman lagi sama Aris ya. Terus si Tauhid gimana? Ya nggak apa-apa kalau kamu hubungan sama dia. Gitu. Dan gue tetap hubungan sama si Mawar. Nah, si Aris ini apa ya? Kayak orang setengah letter. Maksudnya apa ya? Setengah letter lah, gimana sih? Rada-rada. Abis itu tempeleng tuh. Nah, diajak ngaji nggak nyambung. Oh gitu. Iya, jadi ngaji. Ntar lagi baca. Terus ntar gitu. Iya. Efek ditempelannya tuh. Iya. Terus ntar baca lagi. Ntar tiba-tiba Kanjeng, saya capek. Kitabnya ditaruh, tiduran. Plek. Ya. Baru tuh ngamuk itu kiai. Aris A gitu. Gue belakangnya kan A gitu kan. Ya, hati-hati gitu kan. Udah akhirnya Tauhid, panggil orang tua kamu kemari. Karena kan si Kanjeng Kiai itu taunya gue tuh bukan temen, ada kakak. Oke. Gitu, panggil orang tua kamu kemari. Dipanggil lah nyokapnya Aris sama bokapnya Aris. Akhirnya awan. Udah, nih si Aris begini. Ya namanya orang Jawa, tau sendiri kan. Ya Allah Aris. Ya Allah, gitu-gitu udah sampai udah nangis lah. Disuruh katanya pengen belajar kitab gini, ngomong sama saya begini Pak Kiai, pengen belajar agama, pengen gini. Kok malah pacaran sama jin? Akhirnya gue disuruh pulang tuh. Gue nggak boleh ke sono lagi. Dan akhirnya udah, gue nggak tahu ya. Gue pernah seumur hidup gue ini nih 2 kali ketemu sama si Mawar. Oh gitu. Setelah kejadian itu ya, itu yang pertama gue panggil, posisi belum nikah, masih bujang lah, belum nikah. Terus gue punya sholawat khusus kalau manggil dia gitu. Nah terus datang masih sama perlakuannya.
Cuman dia dilarang sama orang tuanya kalau ngikut gue kemari, nggak boleh. Gitu. Dan gue pernah sekali datang ke pesantren. Gitu. Sebenarnya sih niat terselubungnya tuh ketemu dia. Cuman ngaku ke kiai gue silaturahmi, ya kan? Silaturahmi terus pengen nengok adik-adik yang di sini. Kalau ada yang bisa dibantu. Padahal mah niat terselubung mah itu ketemu sama si Mawar gitu. Nah, ketemulah sama si Mawar nih. Gua ketemu, gua ngobrol. Nah, ini nyambung ceritanya nih sebenarnya nih. Ngobrol terus bahasanya apa ya? Cinta itu bukan masalah beda alam. Bukan masalah nggak bisa memiliki. Tapi cinta itu butuh kepercayaan gitu. Selagi cinta kamu masih ada, aku bakal tetap ada. Katanya sih seperti itu. Jadi selagi gue masih ibarat kata, tiba-tiba kangen sama dia tuh ada, tetap ada. Katanya kalau kita udah ngelupain dia hilang. Dia juga lupa hilang. Nah, dia hilang. Nah, ceritanya tuh ketemu sama dia, gue ngobrol, gue ajak Jakarta, nggak mau. Katanya nggak boleh. Sesekali kalau kamu kangen, kamu kesini atau kamu manggil gitu, saya pasti datang, tapi nggak bisa lama ya. Dan itu datang waktu pertama gue manggil tuh paling 5 menit 10 menit, habis itu pergi lagi, nggak bisa lama. Dan yang terakhir gue ketemu dia, gue ke Jombang, gue punya alasan katanya mau silaturahmi, ketemu dia, ya mau nggak mau kan, otomatis gue ngelepas dari dia, terus balik lagi lah gue ke Kemang. Gitu. Nah, ke Kemang ini sebenarnya balik yang gue bilang tadi itu, gue tinggal di terminal Blok M. Gitu. Akhirnya ya, cara ngilanginya seperti itu. Nah, itu langsung ketemu sama sosok cewek. Ini apa ya? Second love nih, second love dari bangsa jin ya kan. Nah, buat lo semua yang pengen tahu kelanjutan kisah Bang Jai dengan pacar dari alam lainnya yang lain, lo bisa nonton di episode selanjutnya. Cuma di sini nih, gue pengen sedikit menggarisbawahi ya, karena gue nanti pasti akan ada komentar yang, wah pesantren kok ngajarin gitu. Bro, semua pesantren itu mengajarkan hal yang baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal. Tapi di sini yang terjadi adalah murni dari kenakalan anak-anak itu sendiri. Bukan begitu, bukan Bang Jai? Betul. Jadi bukan betul. Iya, jangan sampai nih orang-orang berpikir, wah pesantren kok ngajarin ilmu, ngajarin pacaran majin. Nggak ada kayak gitu, bro. Ini emang bocahnya yang badar. Bukan begitu. Jangan ditiru. Saya nggak apa-apa, tapi jangan keseringan, oke? Oke, Bang Jai, sebelum ini gue tutup nih, ada nggak sih yang pengen lo sampai ini buat yang pada nonton kisah lo tadi? Gue cuman paling bisa bilang ilmu agama itu emang penting ya. Maksudnya kita wajib punya untuk jaga keimanan kita gitu. Ya, dasar lah. Buat yang di pesantren, buat adik-adik gue yang di pesantren, junior-junior gue di pesantren, belajarnya yang benar. Jangan kayak gue nih. Jadi rocker. Teman-teman gue udah pada jadi ustadz, gue dong jadi rocker. Intinya belajar agamanya yang benar aja kalau di pesantren. Jangan neko-neko. Gak usah aneh-aneh. Iya, contohnya udah ada soalnya. Jadi begini nggak jadi ustadz. Orang pesantren bener belajar ngaji lo nabokin jin. Ya kagak-kagak aja. Oke deh kalau gitu. Buat lo semua yang pengen cerita kayak Bang Jai, lo bisa voice note aja ke nomor WhatsApp gue yang tertera di sini. Caranya gampang, lo tinggal voice note. Oh, cerita gue begini-gini bro, gini. Ntar kita dengerin. Kalau cerita lo oke, kita atur ketemuan. Lo datang ke studio, atau kalau lo nggak bisa, gue datangin ke rumah lo. Bukan begitu, bukan. Oke, Bang Jai, kita tutup dulu ya. Oke. Sebelumnya, gue Arfi dari Jajah Malam undur diri, dan Bang Jai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.